الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita di kitab Subulus Salam Syarhu Nawaqidil Islam. Hari ini masih kita di pembatal yang ke-6 ya, untuk lebih memperjelas lagi perkara ini. Ya, karena di masa kita sekarang ini banyak kita dapatkan, terutama di negeri-negeri yang tidak mengenal Rasulullah SAW, ya, seperti di Perancis, di Jerman, orang-orang melecehkan Rasulullah SAW, membuat karikatur yang mengidentikan dengan celaan-celaan, ya, mengidentikan Rasulullah SAW seperti tokoh teroris, ya, pedofil dan lain-lain sebagainya yang mereka bikin karikatur itu, ya. Walaupun secara moral kemanusiaan itu merupakan sesuatu hal yang tidak terpuji, tapi tetap saja mereka ketika berhubungan dengan Islam ini ada, ya, dukungan atau satu bisikan dari syaitan yang membuat mereka berbuat seperti itu, ya, sehingga mereka melampaui batas-batas yang dibuat sendiri, ya. Mereka tidak menghinakan agama lain, mereka tidak berbincang tentang agama-agama selain Islam, tapi kepada Islam itu sangat kuat sekali, ya, permusuhannya dan pencelaannya. Walaupun itu kita maklum, ya, kita maklum karena ketidaktahuan mereka. Tapi yang paling menyedihkan pula, ada di sebahagian kaum muslimin yang mengaku berislam tetapi juga ikut terlibat di dalam melecehkan din yang mulia ini, entah itu dengan maksud bercanda atau hal-hal yang lain. Maka ini perkara yang sangat merusak. Sehingga kita sudah sebutkan fatwa para ulama tentang orang-orang yang mencela perkara din ini, perkara agama ini adalah sangat besar sekali, yaitu hukum murtad, ya. Nah, di kesempatan kali ini kita tambahkan lagi penjelasan-penjelasan para ulama tersebut supaya kita meyakini bahwa ini bukan sekedar pendapat pribadi atau nukilan-nukilan dari satu orang-orang tertentu saja, tetapi ini adalah kesimpulan dari ijma', ya, kesepakatan para ulama. Nah, di sini kita sebutkan di kajian kita satu pendapat yang dinukil oleh Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ya, ba'dama naqala aqwalal ulama'i, setelah beliau menukilkan ucapan-ucapan para ulama fi syatimir rasul, terhadap orang yang menghina, mencela Rasulullah SAW, wa muntaqisihi, dan orang-orang yang merendahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah kitab beliau. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kalau melihat fenomena yang rusak di tengah masyarakat, maka beliau langsung mengarang sebuah kitab, ya, untuk menjelaskan perkara-perkara tersebut. Jarang beliau berbincang tentang khilaf masalah fikih, ya, karena itu sulit dihindarkan. Tetapi beliau biasanya mengarang satu kitab yang kitab itu berisi tentang penjelasan fenomena yang rusak di tengah masyarakat, baik secara akidah, moral, dan lain-lain sebagainya. Dan rata-rata itu disepakati oleh para ulama, ya. Namun jarang masa itu orang-orang mengingatkan, ya, tentang keburukan-keburukan itu. Maka beliau biasa menulis kitab, dan kitab-kitab beliau itu berkenaan dengan fenomena yang sangat
perlu disikapi oleh seorang ulama. Di antara kitab beliau itu adalah As-Sarimul Maslul. As-Sarim itu artinya adalah pedang yang tajam, ya. Pedang yang tajam. Al-Maslul yang terhunus. Jadi judulnya ini sangat keras sekali, ya. As-Sarimul Maslul, pedang yang terhunus ala syatimir Rasul, atas orang yang mencela Rasul. Ya. Dari judul ini saja kita sudah mengetahui bahwa di sini beliau ingin mengatakan bahwa orang yang mencela Rasulullah itu dia akan berhadapan dengan pedang terhunus, ya. Jadi ada hukum yang sangat keras bagi orang yang mencela Rasul. Nah, di situ beliau ya setelah menuturkan pendapat-pendapat para ulama, lalu beliau berkomentar. Beliau mengatakan an-nasabba, bahwa sesungguhnya celaan terhadap agama ini, baik celaan kepada Allah, celaan kepada Rasul, celaan terhadap syariat, aturan-aturan syariat, ibadah. Kata beliau, wa in kana musliman, walaupun yang melakukan pencelaan itu adalah seorang muslim, dia muslim tapi dia lakukan. Maka annahu, sesungguhnya orang muslim yang mencela Rasul, mencela Allah, mencela syariat itu yukaffir. Ya, yukaffir, maka dia dikafirkan. Keluar dari Islam. Kemudian apa? Wa yuqtal, dan dihukumi bunuh. Dihukum bunuh. Ya, tentunya ini hukum syariat yang sudah kita sering sampaikan dilakukan oleh pemerintah Islam. Jadi undang-undang Islam yang datang dari Al-Quran, dari hadis, apabila orang itu mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela syariat ini, maka dia dikafirkan dan dibunuh. Bi ghairi khilafin, tanpa ada perselisihan pandangan. Jadi sepakat para ulama tentang perkara ini. Tidak ada kata kedua, ketiga, ya. Semuanya mengatakan bahwa orang yang mencela agama ini, dia kalau dia muslim maka dia dikafirkan. Wa huwa, yaitu pendapat ini, kata beliau, mazhabul a'immatil arba'ah. Ini adalah mazhabnya imam-imam yang 4. Yaitu baik pandangan Imam Abu Hanifah, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Asy-Syafi'i, pandangan Imam Ahmad, wa ghairihim, dan selain mereka. Ya, banyak ulama-ulama lain selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah. Itu semuanya mengatakan demikian. Wa qala Hanbalun, dan berkata Imam Hanbal, yaitu Ahmad bin Hanbal, sami'tu Aba Abdillahi, aku mendengar Abu Abdillah, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ya, dia mengatakan aku mendengar gurunya, yaitu Imam Syafi'i, yaqulu, berkata, Imam Syafi'i berkata, man syatamar rasul, barang siapa yang mencela Rasul, au tanaqqasahu, atau memberikan penilaian kurang, yaitu memberikan sifat-sifat kurang terhadap Rasulullah. Ya, seperti yang banyak dikatakan bahwa Rasul pedofil, misalnya Rasul itu ada kelainan seksual, Rasul itu adalah palsu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia musliman, seorang muslim, orang yang mencela ini seorang muslim, karena ada au kafiron, atau yang mencela ini orang kafir, baik dia muslim maupun orang kafir yang melakukan pencelaan itu, fa alaihil qatlu, maka hukum atas dia adalah dibunuh. Ya. Karena dia termasuk kafir harbi, ya, kafir yang memerangi. Jadi kalau orang sudah menyerang din, mencela Allah, mencela Rasul, berarti dia menyerang. Dan kafir yang menyerang kaum muslimin, baik itu dengan ucapannya, celaannya, maka dia hukumnya adalah diperangi. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa ara, dan aku memandang, kata beliau, an yuqtal, yaitu orang itu langsung dihukumi bunuh, wala yustatab, dan tidak perlu diminta taubat. Ya. Bahkan nggak perlu dikasih taubat. Nah, dalam pandangan Islam, kalau misalnya ada orang berpindah agama, dia asalnya Muslim, lalu dia tiba-tiba berpindah agama, memproklamirkan kekafirannya,
Ini kita sekali lagi berbincang tentang syariat Islam ya, undang-undang Islam. Maka orang ini ditangkap. Orang ini ditangkap lalu dipenjara selama 3 hari. Di dalam penjara itu dia diminta taubat ya, untuk kembali kepada Islam. Kalau dia punya hal-hal yang membuat dia ragu dari Islam sehingga dia keluar dari Islam, itu didatangkan para ulama untuk menjelaskan keraguan-keraguannya itu supaya dia mengerti lagi bahwa dia salah paham, bahwa dia kurang paham. Nah, kalau selama 3 hari mereka tetap ya dengan keyakinannya, maka setelah itu dia dibunuh. Ya, orang murtad dari Islam dibunuh hukumnya, karena ini adalah berbahaya bagi din. Ya, biasanya orang Islam yang murtad itu lebih berbahaya. Dia akan membongkar atau akan menyebutkan hal-hal buruk yang dia salah pahami tentang syariat. Ya, bisa jadi itu lebih dipercaya orang ya daripada yang lain ya ketika dia berbicara tentang Islam tersebut. Makanya dia dibunuh. Nah, berbeda dengan orang muslim yang dia bukan hanya murtad tetapi dia menyerang kepada Islam dengan mencela. Ya, maka kata Imam Syafi'i ini nggak perlu ditunggu 3 hari ya, tidak perlu disuruh taubat. Ya, karena celaannya itu sudah terjadi dan ini kriminal. Ya, karenanya langsung dieksekusi, tidak perlu dimintain taubat. Nah, ini pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wa kalamul ulama, dan ucapan-ucapan para ulama fi hadzal bab, di dalam bab ini, yaitu dalam bab pencelaan, katsir, sangat banyak. Bukan hanya dinukil dari Imam Syafi'i saja, dari imam-imam yang lain juga demikian ya. Banyak ucapan-ucapan itu. Wa fima naqalna anhum, dan apa yang kami nukil ini, kata Imam Ahmad, anhum dari mereka, kifayatan, itu sudah cukup ya, sudah cukup li talibil haqqi, bagi orang yang ingin mencari kebenaran. Ya, kalau mau dinukil lagi banyak, tapi ucapan sekali berimam Syafi'i ya, sekali berimam Ahmad bin Hanbal, ini sudah cukuplah bahwa perkara ini memang demikianlah adanya. Hukum Islam menerapkan bagi orang yang mencela agama ini adalah perbuatan yang sangat hina, baik itu dari sisi adab sosial kemasyarakatan maupun dari sisi syariat Islam. Maka orang-orang yang beragama lain pun ya, itu mencela agama orang lain adalah keburukan. Ya. Keburukan. Tapi berdiskusi tentang agama itu boleh, tetapi dia mencela ya tanpa dasar hanya karena kebencian dia memberikan olokan-olokan, maka itu tidak benar. Nah, itu dari sisi pandangan ulama. Kemudian di sini Syekh mengatakan, kalau kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, kata beliau, tidak ada orang yang melakukan pencelaan terhadap para nabi, terhadap Allah, terhadap syariat, kecuali mereka orang-orang kafir. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu, semuanya yang mencela Rasul, mencela syariat, mencela Allah adalah orang-orang kafir. Sehingga kalau ada orang muslim melakukan perbuatan itu, maka dia mengidentikan dirinya dengan kekafiran. Ya, diantaranya adalah surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat 36, 39. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang kriminal. Ajram, mujrim itu artinya yang berbuat keburukan. Kanu adalah mereka, sikap mereka itu, minal ladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, mentertawakan. Mereka mentertawakan orang-orang beriman, melecehkan. Ya, memberikan sifat-sifat celaan terhadap orang-orang beriman. Berarti setiap orang yang mencela orang-orang beriman, maka itu adalah mujrim, kriminal. Ya, karenanya benar Imam Syafi'i mengatakan tidak perlu disuruh taubat. Ya, karena kriminalnya sudah terjadi. Ya, seperti orang membunuh. Itu nggak perlu nggak ada istilahnya
taubatnya pun tidak menghalangi dia untuk dibunuh. Ya, karena perbuatan kriminalnya sudah terjadi, ya, maka tidak lagi dia ditaubat. Maka di sini dikatakan orang-orang kriminal adalah sikap mereka minal ladzina amanu terhadap orang-orang beriman yadhakun mentertawakan. Wa idza marru ketika mereka melewati, jadi orang-orang kriminal ini melewati bihim kepada orang-orang muslim, jadi dia melewati orang-orang muslim yataghamazuna mereka memincingkan, yataghamazu itu memincingkan mata untuk melecehkan, menghina, ya, menganggap rendah, ya. Ini bahasa Al-Qur'an, yataghamazun, yakni mereka seakan-akan mendelikkan matanya atau menyipitkan matanya untuk menghinakan kaum muslimin. Ini ada dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian juga dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Mu'minun Allah Ta'ala berfirman, innahu sesungguhnya kana fariqun min ibadi adalah sekelompok dari hambaku. Yaquluna mereka berkata atau berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, amanna kami beriman kepada Engkau ya Allah, faghfir maka ampunilah olehmu ya Allah lana untuk kami, warhamna dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin karena sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha kasih sayang. Maka ketika ada orang-orang mukmin berdoa seperti itu kepada Allah, maka fattakhadtumuhum sihriyan, maka kalian orang-orang kafir menjadikan omongan-omongan kaum muslimin yang meminta doa kepada Allah itu sihriyan, ejek-ejekan. Ya, jadi ketika ada orang mukmin berdoa, dia ejek. Ya, dia ejek, dia anggap Tuhan tidak ada, ngapain berdoa, ya, dianggap kekonyolan orang berdoa. Ketika ada kaum muslimin hamba-hambaku ya kata Allah yang berdoa kepadaku meminta ampun, maka orang-orang mujrim ini menjadikan itu sihrian, celaan, ejekan, hatta ansaukum zikri, sehingga ejekan-ejekan kalian itu melupakan kalian dari mengingatku. Ya. Sampai-sampai mereka lupa bahwa mereka juga hamba Allah. Yang mereka ejek juga Allah. Ya, bukan hanya seorang yang berdoa itu, tapi mereka mengejek Allah. Kata Allah, hatta ansaukum zikri, sampai aku lupakan kalian, ya, sampai ejekan-ejekan itu merupakan kalian zikri dari mengingatku, wa kuntum dan adalah kalian minhum terhadap orang-orang yang berdoa tadi, yang beriman kepada Allah, tadhakun kalian mentertawakannya. Apa kata Allah? Inni jazaituhumul yauma, dan aku akan membalas mereka, yaitu kaum muslimin yang berdoa, yang bersabar al-yauma pada hari ini dengan ejekan-ejekan tersebut, bima sabaru dengan kesabaran mereka diejek, ya, dihinakan dengan keimanan mereka itu, annahum sesungguhnya mereka kaum muslimin itu humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang yang mengejek mereka adalah orang yang rugi, ya, dan mereka bukan orang muslim, ya, karena Allah menisbatkan orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, menghamba kepada Allah, beriman kepada Allah. Sementara orang-orang yang mengejek di sini adalah orang-orang yang lepas keimanannya. Juga sejarah-sejarah mencatat bagaimana sikap-sikap setiap umat kepada para anbiya yang mereka terkelompok menjadi mukmin, menjadi kafir. Salah satu kekafiran mereka adalah mereka mengejek para anbiya. Itu kita bisa lihat di dalam surah Hud, ya, ayat ke-38 39. Wa yasna'ul fulka, dan Nuh alaihissalam membuat al-fulka, kapal. Ya, beliau diperintah oleh Allah membuat kapal, maka Nabi Nuh pun membuat kapal. Kullama marra, ketika mereka melewati alaihi atas Nuh, malaun, ya, tokoh-tokoh mereka. Malaun itu bisa maknanya segerombolan orang. Ya, kullama marra alaihi malaun, ketika lewat atas Nuh sekelompok
kaum min qaumihi dari kaumnya Nuh, sakhiru minhu, mereka mengejek minhu kepada Nuh. Ya, minhu kepada Nuh, mereka ejek para anbiya. Mereka ejek Nabi Nuh tersebut dengan ajarannya, dengan perbuatan-perbuatan Nabi Nuh. Qala maka Nuh berkata, maka Nuh berkata, in taskharu minna, jika kalian mengejek kepada kami, fa inna, maka sesungguhnya kami naskharu minkum, akan mengejek kalian satu saat nanti. Hari ini kalian mengejek kami dengan keimanan kami ya kepada Allah, nanti satu saat kami yang gantian mengejek kalian. Kama taskharun, sebagaimana kalian mengejek. Ya biarin saja diejek di dunia ini ya. Nanti ada masanya, kemudian mereka mendapatkan musibah dalam kekufuran mereka, dalam kriminal mereka, maka disitulah terjadi ejekan kepada mereka. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun, maka kalian akan tahu man ya'tihi adzabun yukhzihi, siapa yang akan datang kepada dia azab yang menghinakan. Wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan akan ditetapkan atas mereka azabun muqim, azab yang terus menerus. Muqim artinya seperti orang tinggal di rumah ya, yang selalu kembali kepada azab ya. Juga di dalam firman Allah Ta'ala di surah At-Taubah ayat ke-79 ya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin bis sadaqat, orang-orang yang menghina. Al-lamzu itu ketika disebut sendirian maknanya adalah menghina dengan omongan dan sikap ya. Dengan omongan mereka hinakan, lalu kemudian dengan sikap mereka remehkan ya. Seperti kalau kita contohkan itu orang yang membalik jempolnya ke bawah. Nah, itu namanya menghina dengan perbuatan, dengan sikap. Ya, ada makanya disebut di dalam firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah likulli humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Kalau disebut berpisah begitu, al-humazah artinya mencela dengan omongan. Lumazah mencela dengan sikap. Nah, dua-duanya itu celaka. Tapi di sini ketika disebut sendirian, maka di situ maknanya dia mencela dengan semua aktivitas dia, omongan dia, ucapan dia. Alladzina yalmizuna, dan orang-orang yang mencela, menghina, memaki, al-mutawwi'ina, orang-orang yang rajin menambah ibadahnya, tatawwu ya, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, fis sadaqat, di dalam sedekahnya kaum mukminin, mereka mencela sedekahnya kaum mukminin ya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapatkan dirinya kecuali mereka bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan agama ini ya, maka fayaskharu minhum, maka mereka mencela kepada orang-orang mukmin tersebut. Apa yang terjadi? Sakhirallahu minhum, maka Allah lah yang akan mencela mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, ayat-ayat ini sangat tegas bahwa Allah mencela mereka. Bagaimana mereka dikatakan mukmin kalau sudah dicela oleh Allah? Dan kemudian tegas Allah mengatakan, dan khusus bagi mereka azab yang pedih. Jadi kalimat ini mengkhususkan. Ya, jadi kalau kita membuat bahasa Arab itu ada ungkapan al-adzabu ya, al-adzabu al-alim, azab yang pedih, lahum, bagi mereka. Nah, ini kalimat normal ya. Al-azabul alim, azab yang pedih bagi mereka. Tapi ketika lahumnya ini didepankan, walahum, maka ini berarti apa? Sangat terkhusus bagi mereka azab yang pedih. Jadi nggak bisa mereka mengelakkannya. Ya. Ini ungkapan Al-Quran. Nah, maka kata Syekh,
Fa fi hadhil ayatil muhakkamat wal barahinil bayyinat, maka di ayat-ayat yang sangat jelas ini, ya ayat-ayat muhkam, wal barahin al bayyinat, dan burhan, petunjuk-petunjuk yang sangat terang benderang, dalalatun, ada petunjuk, zahiratun, yang sangat jelas, wa hujajun, dan hujjah, ya, qahiratun, yang sangat menekankan, ala annal istihza, bahwa celaan, bil mursalin, kepada para rasul, wal mu'minin, dan orang-orang mukmin, min sifatil kuffar, itu adalah sifatnya orang-orang kafir, wal munafiqin, dan sifatnya orang-orang munafikin, wal musyrikin, dan sifatnya orang-orang musyrik. Jadi kalau kita ingin lihat sifatnya orang kafir, maka di antara sifat mereka mengejek, ya, mengejek terhadap agama orang lain, wabil khusus mengejek agama Islam. Wa min adaihim as-safiru wa kufruhum zahiru, ya, maka di antara kebiasaan mereka as-safiru, mengejek, wa kufruhum zahiru, maka kekafiran mereka sangat jelas. Karena itu di dalam ayat yang sudah pernah kita bahas di pertemuan lalu, Allah katakan kalau ada orang mengejek kepada Allah dan Rasulnya, itu jangan diberikan uzur. Nah, disinilah mungkin pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa itu nggak perlu dikasih taubat, ya. Kalau sudah ada yang begitu, jangan dikasih uzur, walaupun dia mengatakan ini bercanda, oh ini cuman itu, maka itu tidak ada uzur, ya, tidak ada taubat. Jadi telah terjadi penghinaan itu dan telah sampai kepada Allah penghinaan tersebut, sehingga tidak lagi bisa diberi uzur, dimaafkan, sudahlah jangan ulangin. Itu tidak ada dalam kasus ini, ya. Qad kafartum, kalian telah kufur, ba'da imanikum, setelah kalian iman. Ini yang melakukan adalah orang-orang munafikin yang ngaku Islam, ya, tapi kemudian mereka mencela, maka itu batal keimanannya, mereka telah jadi kafir. Taib. Kemudian yang berikutnya, wa man yastahzi'u billah, barang siapa yang menghina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi rasulihi, kepada rasulnya, wa bil jannah, mengejek surga, wan nar, mengejek neraka, au bil Quran, atau Quran, au wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa itu, ya, mengejek salat, mengejek saum, ya, mengejek ketaatan kaum mukminin, fa innahu kafirun, maka dia adalah kafir ijma'an, secara ijma'. Ini sudah jelas, ya, diulang-ulang oleh mu'allif bahwa tegas bahwa pelaku yang mengejek agama Islam itu telah batal keislamannya dan dia telah menjadi kafir, kecuali kalau dia bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan perkaranya belum masuk kepada pengadilan, ya, dia bertaubat, ya, setelah dia mengejek, belum ada yang memperingatkannya, tiba-tiba dia sadar sendiri lalu dia bertaubat kepada Allah, ya, tentunya dia diampunkan. Tapi kalau dia tidak mau menarik ejekannya, itu cuma bercanda doang, jangan kalian anggap remeh, jangan kalian anggap terlalu serius misalnya, berarti ini orang belum bertaubat, ya. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah dan perbaiki dinnya, agamanya, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ya, Allah mengampuni semua dosa. Itu omongan-omongan, ya, celaan dengan omongan. Wa hakadza, demikian juga alladzi yuhinu, orang-orang yang menghinakan mushaf Al-Qur'an, menghinakan mushaf Al-Quran, mungkin disobek-sobek, mungkin dibakar, au yulattiluhu bin najasa, atau dia memoleskan mushaf itu dengan najis, dengan kotoran, au yajlisu alaihi, atau dia duduk di atas Al-Quran, wa huwa ya'lamu annahu kitabullah,
padahal dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah. Dia muslim, tapi mungkin pergaulan atau apa, pingin tenar atau apa ya, dia ejek-ejek Al-Quran, dia injak-injak misalnya, atau dia ludahin dan lain sebagainya, maka ini sudah fa inna hadza dalilun anna hadzal rajul la imana lahu. Maka cukup ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu tidak ada imannya. Innama yadda'i imanan, al-iman. Dia cuma mengklaim saja beriman, hanya omongan saja. Tapi hakikatnya dia adalah kafir. Ya. Dan ini indallah, di sisi Allah demikian. Ya. Walaupun di sisi manusia mungkin orang memaafkan, orang ini, orang itu. Tapi indallah, di sisi Allah, kalau dia tidak benar-benar bertaubat dan menyesali ucapan itu, maka dia kafir. Walaupun dia sujud, walaupun dia ruku setelah itu ya. Maka dia kafir kalau dia tidak menarik celaan tersebut. Bahkan Syekh mengatakan, walau wahadallah, walaupun orang itu mentauhidkan Allah, dia tidak pernah musyrik, ya, wasaddaqar rusul, dan dia membenarkan seluruh rasul, dia membenarkan Nuh, Adam, segala, lakin istahza'a bir rasul, tetapi dia mencela dengan rasul fi syai'in, di dalam sesuatu. Yang lain-lain dia cocok. Tapi di satu masalah, di satu keadaan atau di satu perkara yang di rasul itu dia ejek. Atau dia katakan kurang, nggak layak, nggak pantas misalnya. Fi syai'in, di dalam sesuatu. Au ba'dar rusul, atau di sebahagian rasul. Ya, yang nabi-nabi lain dia puji-puji, tapi Nabi Muhammad dia cela misalnya. Atau Nabi Muhammad dia puji-puji, Nabi Daud dia hinakan. Seperti perilakunya ahlul kitab, ya, orang-orang ahlul kitab. Ya, Nabi Isa mereka puja-puji, ya, tapi nabi-nabi yang lain mereka rendahkan. Mereka bahkan tidak ada yang dilakukan oleh mereka kecuali mereka mencela para anbiya, Mereka mengatakan Nabi Ibrahim berzina dengan Hajar, ya, berselingkuh dengan Hajar, sehingga lahirlah Ismail. Ya, karena kebenciannya kepada Nabi Muhammad, maka mereka celak Nabi Ibrahim. Ya, itu jelas kafir. Kalau itu terjadi terhadap orang Muslim, maka sara kafiran bidzalika. Ya. Karena ada sebahagian orang-orang Nasrani, orang Kristen, ketika dia membaca Al-Quran, dia terheran-heran, ya, karena tidak ada satu celaan pun dari umat Islam terhadap para anbiya, bahkan kepada Nabi Isa alaihissalam dimuliakan, Nabi Daud dimuliakan, Nabi Nuh dimuliakan. Tidak ada satupun celaan di dalam Islam, bahkan cerita yang merendahkan dan menyebutkan bahwa para anbiya itu kurang. Maka dari situ banyak di antara mereka yang kemudian mengatakan bahwa Islam lebih mulia dari agama mereka yang banyak di dalam kitab-kitab mereka mencela para anbiya dan para rasul tersebut. Intinya di sini mu'allif ingin mengatakan bahwa perbuatan mencela itu, walaupun di sebahagian lain dia beriman, tapi di salah satu dari apa yang datang dari Allah, dari Rasul, itu dia hina, maka batalat tilka syahadah, maka batallah syahadat dia. Wasara mislama naqadha at-taharah, ya, bin nawaqid. Maka jadilah orang itu seperti orang sholat, ya, seperti orang sholat, takbirnya benar, bacaannya benar, tapi tiba-tiba dia kentut, ya, tiba-tiba dia kentut, maka batallah sholatnya. Begitulah orang yang menghina Islam di sebahagian syariat Islam. Yang lain-lain dia benar, dia bagus, tidak mensekutukan Allah, tapi di sebahagian syariat dia hinakan, dia celak. Ya, maka ini apa? Kata para ulama, dia seperti orang yang batal sucinya, kesuciannya. Ya, sehingga batallah sholatnya. Maka kalau di dalam berislam, ya, ketika dia menghina
agama ini, maka batallah syahadatnya. Kalau batal syahadat berarti keluar dari Islam. Ya, apalagi hal-hal itu yang sangat jelas ya, seperti mengejek mushaf, membalut mushaf dengan kotoran-kotoran. Dan ini biasanya dilakukan oleh para tukang sihir ya. Tukang sihir, para dukun, diantaranya mereka adalah menghinakan Islam supaya kekuatan sihirnya itu bagus ya. Ya, di antara penghinaan mereka adalah mereka bolak-balik ayat. Dibolak-balik ayat ya, yang ke atas dikebawahin, yang ke bawah dikatasin. Itu termasuk penghinaan, merubah-rubah ya. Juga di antara mereka diceritakan ada orang ingin berobat dikatakan kiai, dia pakai sorban, pakai peci, ya, pakai jubah. Lalu dia mengatakan, kalau Anda ingin berobat, Anda harus mewakafkan Al-Quran kepada saya. Nah, orang-orang ini merasa, wah ini adalah perbuatan mulia dong mewakafkan Al-Quran. Lalu mereka wakafkan Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu dibawa oleh dia ke kamar dia, lalu dia taruh di kloset dia, di WC dia, dan dia duduk di atas kloset tersebut sambil buang hajat dengan mushaf tersebut. Dan disitulah kekuatan sihirnya dibantu oleh syaitan di dalam mengelabui manusia dengan kesembuhan-kesembuhan yang ditipu dayakan. Ya. Maka ini adalah perbuatan tukang sihir, perbuatan orang-orang kafir. Maka memastikan bahwa kalau ada orang bercanda dengan model begitu, ya, maka dia kafir bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Nah, sampai di sini penjelasan kita tentang orang-orang yang menghinakan din ini. Sangat memungkinkan sekali mereka terjerumus kepada kekafiran. Karena itu kita berhati-hati di dalam lidah kita. Kalaupun kita belum masuk pengertian tentang Islam, tidak boleh kita menghinakannya. Ya. Kita katakan ini syariat Islam walaupun saya belum paham. Ya, hati saya masih belum bisa menerimanya, tapi saya akan pelajari. Itu lebih baik daripada dia menghinanya, mencelaknya, dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal maskura, silakan. Adapun perbuatan bid'ah itu tidak bisa kita katakan secara zahir, secara langsung bahwa itu adalah penghinaan terhadap din. Karena para pelakunya itu meyakini itu adalah ibadah. Jadi tidak ada niat di dalam hati mereka itu melecehkan agama, tapi justru bahkan mereka menganggap itu adalah ibadah, ya, ibadah. Namun dalam pandangan syariat Islam, para pelaku bid'ah ini termasuk kategori orang yang dikatakan melecehkan agama, ya, melecehkan agama, sehingga perbuatan bid'ah itu diperangi di dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena pelaku bid'ah yaitu yang menambah-nambahkan sesuatu di dalam agama yang tidak ada tuntunannya, itu pada hakikatnya adalah istihza'u bir rasul, itu menghina kepada Rasulullah. Di mana seakan-akan mereka mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang di dalam menyampaikan agama ini, sehingga harus ditambah. Ya, karenanya ketika ditanya orang yang melakukan satu kegiatan, kita tanya, apakah ini ada pada masa Rasulullah? Kalau dia bilang tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditanya, apakah ini perbuatan seperti ini diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ketika mengatakan tidak diketahui oleh Rasulullah, berarti apa? Itu sama saja dengan mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang di dalam
menyampaikan agama ini. Kalau mereka mengatakan itu diketahui oleh Rasulullah ya secara umum, tapi tidak diadakan, baru diadakan sekarang, ya ini kita menolong agama, maka ini berarti menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan satu syariat yang tidak disampaikan. Ya. Maka ini juga hinaan. Ya. Jadi pada hakikatnya kebid'ahan dilarang karena salah satu alasannya adalah menghina din. Tetapi hukum penghinaan itu tidak kita terapkan kepada pelaku bid'ah ya. Karena apa? Karena niat pelakunya itu karena ketidaktahuannya dia menganggap itu sebuah kebaikan. Ya, sebuah kemuliaan, memperjuangkan din. Itu berbeda dengan orang yang secara tegas menghinakan syariat ya, menghinakan syariat. Jadi seperti itu perbedaannya. Sehingga pelaku perbuatan bid'ah tidak langsung dikafirkan. Ya, tidak langsung dikafirkan. Apalagi kalau bid'ah itu belum sampai kepada tingkatan kafir. Ya. Ya, jadi bid'ah itu dibagi-bagi oleh para ulama. Ada yang namanya bid'ah mukaffirah, yaitu sebuah bid'ah yang diada-adakan di dalam agama yang pelakunya bisa kafir. Ya, seperti apa? Seperti orang muslim yang melakukan sesaji. Ya, dia melemparkan sesembahan, tapi dia menganggap itu bagian dari Islam. Bahkan ketika dia menyembelihnya, dia baca bismillah. Lalu kerbaunya, sapinya, atau kambingnya dia lempar ke laut. Atau dia lempar ke kawah gunung supaya tidak terjadi bencana di tempat-tempat tersebut. Maka ini sesuatu ditambahkan di dalam Islam, dan tambahan ini adalah kekafiran karena menyembelih kepada selain Allah. Ada kebid'ahan yang mufassaqah, yang membuat pelakunya fasik, ya, tapi tidak sampai kepada kekafiran, ya, seperti sebahagian para kaum muslimin mengadakan acara selamatan kematian. Selamatan kematian ini tidak ada di masa Rasulullah SAW. Sebab kematian itu sama, di zaman Nabi ada, di zaman kita ada. Dan apa yang dilakukan oleh orang sekarang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang dahulu. Tidak ada pencegahnya. Ya, tidak ada pencegahnya. Apa yang mencegah Rasulullah untuk ngumpulin para sahabat kemudian baca doa bareng-bareng, ya, tapi tidak beliau lakukan. Begitu pula di zaman sekarang. Maka ketika perilaku agama itu sama, maka hendaklah aturannya pun sama. Nah, ini dilakukan oleh mereka tidak sampai kepada kekafiran. Ya, karena apa yang mereka lakukan, bacaan Al-Quran, bacaan tahlil, ya. Dan itu masih memuji-muji Allah, cuman mereka salah di dalam peletakannya. Ini yang disebut dengan bid'ah idhofiyah, ya. Jadi zikirnya benar, ucapan tahlilnya benar, ucapan takbirnya benar, ucapan salawatnya benar, tapi meletakkannya di sebuah aturan ini yang tidak benar. Ya, maka pelakunya itu tidak punya niat untuk menghinakan din, bahkan dalam hati mereka sedang beribadah dan perbuatan mereka tidak masuk ke perbuatan syirik karena masih memuji Allah. Dan itu tetap dianggap bid'ah. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-bid'atu dolalatun wa in ra'ahan nasu hasanan. Kata beliau, setiap perbuatan bid'ah itu sesat, walaupun manusia menganggapnya bagus. Ya, walaupun manusia menganggapnya bagus. Apa yang salah? Kita berdoa, kita baca zikir, kita baca ini bagus. Ya, tapi praktek seperti itu tidak terjadi di zaman Nabi, dan ini berkaitan dengan kaifiyah terhadap sikap seorang muslim kepada orang meninggal. Itu ibadah. Ya, karenanya kita tanya
ketika orang meninggal, itu perlakuan di setiap agama ada nggak kekhususan? Ada nggak aturan-aturan ketika orang meninggal di setiap agama? Ada. Mereka punya cara-cara sendiri. Itu menunjukkan bahwa kaifiat menyelenggarakan jenazah itu adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Karena akan berbeda-beda cara penyelenggaraan orang Nasrani terhadap jenazah mereka, orang Hindu dengan jenazah mereka. Begitu pula Islam. Nah, kalau kita berpikiran tentang Islam, maka kita kembalikan bagaimana dahulu Rasulullah SAW menyelenggarakan jenazah. Nah, kalau ditambah-tambah, walaupun itu tambahannya terlihat baik, namun tetap dia akan merubah cara beragama tersebut ya, dan itu mesti akan menimbulkan polemik di dalam kondisi kaum muslim. Tapi intinya mereka tidak dikafirkan karena tidak ada niat bagi mereka untuk istihza. Tapi tadi pandangan agama, kenapa bid'ah itu dilarang? Ya karena itu bagian dari pelecehan terhadap Nabi. Nabi dianggap tidak beres, Nabi dianggap tidak cukup menyampaikan agama ini, menyembunyikan perintah Allah sehingga tidak disampaikan, hanya diketahui oleh orang-orang belakangan. Nah, ini pada hakikatnya adalah penghinaannya, karena dilarang berbuat bid'ah. Tapi pelaku bid'ahnya itu yang kita sebut tidak ada niat dia untuk melecehkan agama ya. Nah, ini maka tidak bisa kita katakan mereka sedang melecehkan agama dan kemudian dihukumi kafir ya. Wallahu a'lam. Cukupkan apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan menjadikan kita benar-benar menerapkan din ini sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan oleh para ulama warasatul anbiya ila yaumina hadza wa ila akhir hayatina. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.